Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat sore rekan-rekan mahasiswa kelas A dan kelas C pagi. Hari ini, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kita akan melaksanakan review dari pengerjaan KKH dan KKV. Ya, dalam dua sesi ini saya coba mengejar ya, melakukan evaluasi dua pekerjaan KKH dan satu pekerjaan KKV. Nah, tadi malam saya ngecek ya, ngecek kebetulan kan saya kemarin itu apa ngajar malam, ngecek tugas-tugas kelas malam. Ternyata ada satu kelas yang tidak ngumpulin sama sekali, yaitu kelas A malam. Kemudian saya ngecek di kelas pagi, ya di kelas pagi itu ternyata kelas C itu yang ngumpulin hanya dua kelompok. Ya, jadi dari folder KKH ini, ya, kelas C ini hanya ada dua kelompok. Ya, ada dua kelompok yang mengumpulkan tugas KKH. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya adalah yang saya review itu setidaknya akan mendapatkan insight ya terkait apakah sudah benar atau belum proses pengolahan data yang sudah dilakukan. Nah, untuk yang kelas A, saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah mengumpulkan eh, tugasnya dan saya itu sudah menyimpan di ya di folder download ya. Ini ada 5 kelompok. Sepengetahuan saya itu ada dua kelompok yang datanya bagus. Ya, saya mengapresiasi untuk kelompoknya Giral dan kelompoknya Zen Mawel. Untuk yang kelas A ya, yang kelas C belum saya download. Sekilas sudah oke, tapi kita akan perlu mereview ya. Di sini ada kelompoknya Giral, monitor. Ada, Pak. Oke, mohon untuk apa namanya selalu apa ya menyimak ya, karena mungkin di beberapa momen tertentu dalam pembahasan data KKH ini saya perlu ada data tambahan. Baik, Oke, Pak. oke. Anda filenya kelompok berapa ya? Saya kelompok dua, Pak. Kelompok, bukan kelompok Giral. Oh, oke. Giral kelompok berapa? Empat, Pak, Kelompok kelompok 4. Oke, saya coba buka kelompoknya. Ini ya Giral ya. Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Kita akan coba membahas dari materi atau pembahasan yang sudah dilakukan oleh Giral. Ya, jadi ya tadi yang saya sampaikan Giral dan Valentino itu sudah bagus ya. Bagus itu apa? Bagusnya itu sekilas prosedurnya sudah benar, kemudian apa namanya kesalahan penutup sudutnya itu juga nggak besar. Ya, kita lihat di sini kelompok kelas A ya, ada kelompoknya ada Giral, ini ketua kelasnya ya. Kemudian ada Rahmat Indira, Sherly, Dinda, Joanna, dan Irfan Fauzi. Ini untuk tabel akhirnya ya. Jadi untuk membantu kita dalam membuat membahas apa namanya pengolahan data, karena saya nggak melakukan pemantauan di lapangan ya, sehingga saya nggak tahu lokasinya di mana. Di sini, Anda lokasinya di mana? Kelompoknya viral. Di mana, Shirley? Gedung Tekno, Pak. Gedung Tekno ya. Gedung Tekno itu kita bisa melihat eh, di sini. Di sini justru saya melihat sebuah kejanggalan. Kejanggalannya apa? Kejanggalannya azimutnya. Kenapa azimut awalnya bisa 271 derajat 52 menit 11 detik? Ini gimana kemarin ngukurnya? Oke, bisa dikonfirmasi kelompoknya viral. Em, itu kami ngambilnya dari arah utara sampai ke titik pertama kami, Pak. Titik kedua. Berarti arah pertama, Kami berdiri di titik satu. Terus kami eh, arahin ke utara.
Hmm. Dari arah utara itu kami eh, bidik ke titik dua. Oke, eh, bukan cara yang salah juga, cuma sebenarnya ada cara yang lebih simpel lagi untuk kelompoknya Shirley bahwa untuk menghitung azimut, maaf menentukan azimut awal, Anda cukup membidik ke titik dua, kemudian Anda tempelkan kompas. Nah, saya akan mencoba membuat apa namanya sketsanya dulu ya. Saya coba share screen kok. Agak, ya, saya coba share screen lagi. Kita tutup ini terus ya. Yang pertama, berarti saya akan coba membuat sketsa dulu. Buah sumbu mendatar ya. Ini salib sumbu, ini khayal ya. Jadi karena saya tidak melihat data di lapangan, saya melihat di sini, ini saya tutup dulu data saya, 271 derajat. Ya, 271 derajat berarti titik awal Anda itu berarti ini saya tulis sebagai titik satu ya. Ini mohon koreksi jika saya salah ya. Ini titik satu. Ya, saya masih nggak bawa. Oke, titik satu ya. Titik satu kemudian kalau 271 derajat berarti titik duanya berada di dari sini ke sini. Benar nggak titik duanya di sebelah sini? Bisa dikonfirmasi, Shirley atau Gerald? Oke, Benar, arah utaranya sana ya. Nah, ini arah utaranya adalah ke atas. Utaranya. Benar nggak? Titik duanya di situ. benar Pak. Benar ya? Ada di gedung Tekno ya? Iya, Oke, kemudian kita lihat azimut yang kedua. Sorry, azimut yang kedua adalah 338. 338 ya. 338 berarti saya buat salib sumbu lagi di sini. Buat salib sumbu di sini. Salib sumbu ini adalah garis imajiner ya. Ini salib sumbu. Karena dia nilainya 332 berarti dia harusnya ke sana. Sekitaran ini kan 270. 270 tambah 45 itu 315. Berarti 338 sekitaran sini. Berarti titik tiga di sini. Benar nggak? Iya Pak, benar. Benar ya? Kamu di mana kira? Kok sambil pakai topi? Buka dulu lah topinya. Oke, di sini ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Di sini azimutnya adalah 52. Ya, Titik, titik empatnya adalah 52. Ada berapa titik sih? Oh, ada 5 titik ya? Ada 5 titik ya? iya Pak, 5 titik. Iya Pak. Crop dulu aja.
Titik keempat adalah 54 ya. Saya bikin salib sumbu lagi di sini. Aduh. Jadi sketsa lapangan ini penting teman-teman. Saya lihat yang beberapa kelompok masih belum ada sketsa lapangan. Nah, ini berarti kalau kita bikin 54 derajat, berarti 0 derajat kan, 0 derajat kan ke sana. 45 sekian, berarti sekitaran sekian lah. Ini titik empatnya. Titik empatnya sekitaran sekian. Nah, ini berarti titik 4. Ya, kemudian saya buat lagi salib sumbu di sini. Salib sumbu itu supaya memudahkan teman-teman. Ya. Kemudian yang terakhir adalah di sini 148. Ya, 148 berarti ini 0, 90, 180, nah 148 sekitaran sini. Ah, gitu adalah bagaimana cara kita menggambar sketsa lapangan. 1, 2, 3, 4. Eh, salah ya. Ada berapa titik ya? 5 titik ya? 5 titik ya. Berarti itu baru titik 5 ya. Berarti 148 ya. 148 itu ini apa namanya 90, 180, kemudian di sini kemungkinan ya cacaknya di sini ini adalah titik 5, titik 5. Kemudian kita bikin lagi salib sumbu. Yang terakhir itu yang terakhir adalah 203 ya, 203 ya. Kalau kita bikin di sini 0, 90, 180, 203 seperti ini. Nah, apakah bentuknya seperti ini? Kira-kira, Sheryl, Gerald? Ya, Pak, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin agak berbeda karena saya tidak memberikan pendekatan dengan jaraknya ya. Harusnya kan jaraknya sekarang 45, 40-an. Kemudian ini harusnya jaraknya lebih pendek. Kemudian mana lagi ya? Ini jaraknya lebih jauh. Jadi dari 3 ke 4 jauh. Kemudian jarak dari 4 ke 5 pendek. Ini lebih pendek-pendek. Jadi 3 ke 4 paling jauh ya jaraknya ya. Iya, betul, Pak. Oke, terima kasih konfirmasinya. Ya, itu yang perlu Anda buat ya. Jadi untuk koreksi di sini saya cantumkan. Anda harus ini nanti saya kirim ke viral ya. Ya, berarti ini nanti perlu Anda buatkan minimal kayak gini. Nah, nanti saya kirimlah Japri ke nah, sketsa. Itu perlu Anda buat seperti ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk nanti kita menghitung sudut azimutnya. Ya. Kemudian ya, langkah pertama adalah Anda menjumlahkan total keseluruhan sudut dalam ya. Kita lihat di sini ya, untuk menghitung poligon itu bisa menggunakan sudut dalam atau sudut luar. Kelompoknya Gerald ini sudah menggunakan sudut dalam, sehingga kita menggunakan sigma sudut ukuran, yaitu sudut di titik 1 tambah sudut di titik 2 tambah sudut di titik 3 tambah sudut di titik 4 dan ditambah sudut di titik 5 ya. Nah, di sini kita masukkan saja sudut ratanya yang sudah masuk tor ya. Sekian, sekian gitu ya.
Di sini sudah ada 5 sudut. Ketemulah total keseluruhan sudutnya adalah 540 derajat 1 menit 10,25 detik. Ini kalau di satu kelas A, kayaknya ini datanya yang paling bagus. Ya, sehingga memang untuk kelas A saya menggunakan ini sebagai percontohan. Sebenarnya ini itu tornya, ada tornya, kesalahan penutup sudutnya. Ya, kita buka lagi ya dokumen di sini ya. Kita buka di minggu ke-6 atau minggu ke-8 saya cek ya. 6. Nah, ini ada yang spesifikasi teknis tor pengukuran. Nah, ini sebagai apa namanya constraint untuk penjaminan mutu pekerjaan teman-teman. Di sini panjang sisi untuk daerah miring sudut diukur sebanyak 2 seri rangkap. Oke, azimut, koordinat titik kontrol, kesalahan pengukuran. Oke, selesai ya. Untuk kontrolnya itu hanya di sudut diukur sebanyak 2 seri rangkap. Selisih maksimum antara sudut dengan ini satu. Koordinat titik kontrol dihitung dengan metode Bowditch ya. Dengan kesalahan penutup sudut lebih kecil atau sama dengan 5K detik akar N. Nah, ini. Jadi sebenarnya maksimalnya itu adalah 5K detik akar N. K ini adalah pembacaan terkecil piringan horizontal. Coba Anda pakai TS atau Theodolit, Shirley atau Jiran? Alatnya kemarin pakai Theodolit atau TS? Belum? Seingat saya pakai Trimble, Pak. Pakai Trimble. Trimble itu TS ya namanya ya. Iya. Nah, TS itu ketelitiannya adalah 1 detik. Jadi kalau kita lihat apakah apa namanya kesalahannya itu masuk tor atau enggak, kita masukkan kalkulasi ini. 5 kali 1 detik, ya, 5 kali 0 derajat, 0 menit, 1 detik, dikali dengan akar N. N jumlah titik Anda kan 5. Ya, 5 berarti ya. 5 kali akar 5. Nah, harusnya kesalahan yang diperbolehkan adalah sebesar 11 detik. Sebenarnya 11 detik, ya. Tapi kalau kelompoknya Giral, ini kesalahannya lebih dari 1 menit. Jadi ini sebenarnya sudah nggak masuk tor. Ya. Jadi ini nanti perlu Anda catat tidak masuk tor. Karena tornya adalah 5 detik akar N. Ya. Nah, ini ketelitian alat dan ini adalah jumlah titik. Meskipun demikian, kelompoknya Giral ini eh, paling bagus di antara kelompok yang lain. Bahkan ada yang kesalahan penutup sudutnya itu derajat. Kalau kesalahan penutup sudutnya derajat bisa dipastikan petanya nggak jadi. Ya, kalau kesalahan penutupnya sampai 5 derajat, ya 1 derajat bisa masih jadilah, tapi nanti petanya miring-miring. Tapi kalau udah sampai lebih dari 1 derajat ya wassalam gitu ya. Jadi pengukuran Anda kurang bagus. Ya. Di kelas A ada mungkin 2 kelompok yang nilainya lebih besar dari 5, kesalahannya eh, lebih besar atau sama dengan dari 5 derajat ya. Dan itu berbahaya nanti ketika penggambaran. Tapi kalau untuk viral masih oke lah. Kemudian kita melihat syarat pertama dari syarat geometri poligon tertutup, di mana ketika kita menggunakan sudut dalam, maka
sigma beta sama dengan N min 2 dikali 180 derajat. Jumlah titik kelompok chiral adalah 5, sehingga 5 min 2 kali 180 derajat ketemunya adalah 540 derajat. Yang seharusnya pengukuran poligon Anda ini nilainya sekian, tapi karena setiap pengukuran itu memiliki kesalahan, maka akan sedikit mengalami pergeseran. Jadi ini pergeserannya sebesar 1 menit 10,25 detik. Ini data yang paling bagus di antara semua kelompok kelas A, akan tetapi tetap saja dia tidak masuk TOR. Bisa dipahami ya, kelompok Giral dan teman-teman ya. Nah, nanti waktu dilaporkan seperti ini aja ya, karena kita nggak ada waktu untuk mengulang lagi. Ya seharusnya kalau kerangka kontrol peta ini belum belum masuk untuk penutup sudutnya ya kita harus ngulang lagi dari awal, tapi kita kan nggak mungkin. Kita sesuai jadwal aja, teman-teman masih sering ukur di luar jadwalnya. Kemudian kita menghitung kesalahan penutup sudut. Kesalahan penutup sudut sama dengan syarat geometri yang tadi 540 derajat dikurangi dari sigma keseluruhan sudut ukuran, yaitu 540 derajat 1 menit 10,25 detik. Ketemunya di sini min 0 derajat 1 menit 10,25 ya. Jadi eh, kita memiliki kelebihan sudut yaitu 1 menit 10,25 detik, sehingga nilai ini tuh perlu dikurangkan ke setiap bacaan sudutnya. Sehingga nilai ini yang 1 menit 10,25 detik itu perlu didistribusikan merata kesalahannya ke setiap titik poligon. Ya, sehingga ini perlu dibagi dengan jumlah titik poligon. Jumlah titik poligonnya 5, berarti 0 derajat 1 menit 10,25 detik bagi 5, ketemunya adalah 14,05 min ya. Ya, karena kita perlu mengurangkan nilai sekian untuk setiap bacaan sudutnya. Ya. Nah, ini sudah oke ya, sudah oke. Kemudian untuk terkoreksinya, berarti setiap sudut ukuran, ya ini berarti ada 5 sudut ukuran, yaitu B1, B2 sampai dengan B5, itu perlu ditambahkan dengan besarnya koreksi ini yang sudah dibagi pada setiap titiknya. Sehingga sudut ukurannya berapa yang pertama? 111 derajat, 36 menit 2,25. Ini Dina Olivia, mohon di-mute. Mengganggu aktivitas Dina. Dina Olivia, mungkin bisa mute. Oh, ini sambil apa nih kayaknya? Sudah saya yang mau. Oke, jadi 111 derajat 36, sorry, 111 derajat 36 menit 2,25 detik ditambah besarnya nilai kesalahan penutup sudut yang sudah dibagi pada setiap titiknya ini. 0 derajat, 0 menit, 14,05. Ketemunya adalah nilai ini. Begitu juga untuk sudut yang kedua, sudut yang ketiga, sudut yang keempat, dan sudut kelima, Anda melakukan hal yang sama. Gampangnya adalah untuk melakukan koreksi, ya, untuk melakukan pengecekan, sorry, bukan koreksi, pengecekan apakah hasil pengukuran terkoreksinya ini benar atau salah, Anda jumlahkan aja B1, B2, B1 terkoreksi, B2 terkoreksi, B3 terkoreksi, B4 terkoreksi, B5 terkoreksi, Anda jumlahkan. Kalau dia nilainya sama dengan 540 derajat, berarti pengoreksian Anda ini sudah benar. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kita pelan-pelan aja teman-teman karena untuk pengolahan KKH ini penting. Untuk kelompoknya viral bisa dipahami. Bisa, Pak. Baik, bisa, Kak. Oke, yang kelas C mungkin monitor kelas C. Kelas C saya nggak kenal ya. Samuel ini kelas ini bukan ya?
Oke, jadi forum kita selama 2 sesi itu adalah forum diskusi teman-teman. Jadi nggak ada batas sebagai dosen dan mahasiswa. Diskusi ini saya fasilitasi supaya teman-teman itu clear dalam pengolahan KKH, ya. Jangan sampai Anda itu apa namanya tidak bisa mengolah data KKH dan KKV karena ini penting. Kalau untuk pengukuran detail itu ngolahnya lebih simpel lagi. Tapi kalau ini merupakan aspek paling fundamental. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Selanjutnya kita melakukan perhitungan azimut. Nah, ini mencari azimut setelahnya ya. Kita ketahui azimut pertama 271 sekian ya. Berarti azimut yang pertama itu adalah, saya tambah sebagai merah. 271 sekian adalah salah sini. Sudut dari titik 1, 0 derajat arah utara, sampai ke sini. Nah, azimut 1 ke 2 adalah 271 derajat, ya, sekian menit, nah, sekian detik ya, saya nggak tulis ya. Kemudian untuk menghitung sudut yang berikutnya, berarti kita perlu membuat satu buah garis bantu, yaitu garis berpelurus, ya, yang memanjang dari 1 ke 2, ya, di mana dengan bantuan garis ini berarti kita bisa memproyeksikan azimut dari 1 ke 2 di sini. Nah, berarti besarnya yang saya gambar ini adalah 271 derajat, ya, sekian menit, sekian detik, ya. Kemudian, ketika Anda melakukan pengukuran, maaf, ketika Anda memindahkan alat di titik 2, Anda kan melakukan pengukuran sudut ya. Berarti pengukuran sudut yang Anda lakukan adalah ini. Nah, nah, ini adalah sudut di titik 2. Sudut di titik 2 berarti adalah beta 2. Yang akan kita cari yang mana? Yang akan kita cari adalah azimut dari 2 ke 3, yaitu azimut yang saya tandai sebagai warna ungu ya. Warna ungu, saya zoom aja biar jelas. Azimut dari 2, ya, dari sini ke sini. Ini yang akan kita cari, ya. Azimut dari 2 ke 3, ya. Oleh karena itu, ya, makanya untuk menghitung azimut dari 2 ke 3, maka kita menggunakan azimut 2 ke 3 itu sama dengan azimut sebelumnya, azimut 1 ke 2, itu kita tambahkan dulu setengah lingkaran. Nah, ini, setengah lingkaran, ya, supaya dia menuju ke garis berpelurusnya. Jadi ditambah 180 derajat, baru dikurangi sudut dalamnya. Ya, dikurangi sudut 2. Kita cek yang punya kerjaannya. Ah, ini sudah oke nih. Ya, azimut 1 2, ya, berarti sudah benar ya. Azimut 1 2 ditambah 180 derajat dikurangi sudut 2 terkoreksi. Ya, benar ya. Berarti saya perlu tambahin terkoreksi di sini. Nah, ini sudah oke nih. Berarti di sini ketemunya adalah 338 derajat, 50 menit, 42,55. Nah, kemudian Anda melakukan langkah-langkah yang selanjutnya sama. Misalnya di sini azimut 3 ke 4. Itu sama dengan azimut 2 ke 3 ditambah 180 derajat dikurangi sudut 3 terkoreksi. Wah, ini udah bagus nih ngolahnya. Oke, jadi ketemunya seperti ini. Nah, di sini ada catatan yang sangat bagus untuk tim ini. Bila azimut lebih besar dari 360 derajat, maka harus dikurangi 360 derajat. Jadi tadinya kan ini ketemunya 412. Dikurangi 360, ketemunya adalah 50 derajat, 59 menit, 53,6. Nah, begitu juga azimut 45 dan azimut 51 itu menggunakan rumus yang identik. Jadi azimut sebelumnya ditambah 180 derajat kurangi sudut dalam terkoreksi. Dan ini sudah dikonfirmasi bahwa
posisi titik-titik 1, 2, 3, 4, 5 bentuknya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi ini sudah approve, ya, sudah approve datanya. Kemudian langkah yang berikutnya kita melakukan perhitungan D sin alfa. D sin alfa itu D itu adalah jarak, sin alfa adalah azimut, sin dari azimutnya. Pertama, kita jumlahkan keseluruhan jarak poligonnya. Jarak poligon itu kita ambil dari data praktek minggu ke-6. Ya, di sini sudah ada jaraknya, jarak D 1, 2, 3, 4, 5, ya. Berarti berapa ini dari 43 sampai 47 ya. Jadi 43 sekian, 24 sekian, sampai dengan 47, sekian. Kita memperoleh sigma jaraknya adalah 215,128. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan eh, data jarak dan total jarak, kita menghitung D sin alfa asalnya dulu. D, D1, ya, D1 sama dengan D12 kali sin azimut 12. D1-nya berapa? Ini harusnya bukan D1 ya, harusnya D12 sin alfa 12 ini harusnya. Ya. Tapi nggak apa-apa, Anda notasikan seperti ini. D12 adalah distance 1 ke 2. 43,667. Oke, approve. Kemudian sin alfa 12 adalah azimut 1 ke 2. 271 derajat, 52 menit, 11 detik. Ini udah oke. Ya. Kemudian hasilnya ini bisa positif, bisa negatif. Itu teman-teman nggak perlu mempermasalahkan. Kemudian berapa angka di belakang koma, ini umumnya 3 angka di belakang koma, oke. Tapi untuk lebih bagusnya lagi, 5 angka di belakang koma. Supaya nanti koordinatnya bisa kembali ke titik awal. Begitu juga untuk yang jarak 2 ke 3 itu juga dengan azimut 2 ke 3. Jadi dikali sin azimut 2 ke 3. Nah, ini sudah oke ya jaraknya dari sini. Kemudian sin azimut 12 itu juga dari, sorry, sin azimut 23 adalah dari sini 338 derajat. Nah, ini udah oke. Jadi Anda lakukan di seluruh sisi poligonnya. Anda lakukan perhitungan D sin alfa asal. Kemudian, ya, Anda menghitung, nah, menghitung kesalahan X-nya. Ya, kesalahan X-nya itu dengan cara masing-masing di sin alfa asalnya itu kita jumlahkan. Nah, eh, ini ini ada satu tahapan yang kelewat nih. Kita lihat dari sini kayaknya. Di sini asalnya ini harusnya sigma sigma desin alfa itu totalnya kan sama dengan 0 ya. Tapi karena ada kesalahan berarti ini fx sama dengan min dari sigma sigma desin alfa asal nih. Ini sudah dinegatifkan atau belum ya? Silakan Sheryl atau Viral. Coba ini dihitung lagi coba hasilnya berapa? Halo, Sheryl, Viral. Nah, kameranya mati lagi. Itu hasil penjumlahannya ya, Pak? Berarti belum jumlahan, belum dinegatifkan. Yang min 43 itu? Enggak, yang ini. Oh, Coba dihitung ulang coba. oke. Saya tunggu.
Ibu hitungannya Shirley ya. Jadi kita ikut ke syarat geometri polikon tertutup yang kedua, di mana sigma sigma d sin alfa itu sama dengan nol. Maksudnya untuk polikon tertutup itu kita tidak mungkin posisi X dan Y-nya itu berubah. Tapi setiap pengukuran kan pasti memiliki kesalahan ya. Sehingga dia belum tentu nol. Sehingga sigma D sin alfa ditambah Fx dia hasilnya baru sama dengan nol. Sehingga Fx di sini nilainya adalah min dari sigma D sin alfa. Nah, harusnya kayak gitu. Gimana Sally? Udah dihitung? Saya hitung ulang hasilnya 0,024. Oh ya, berarti ini harusnya dinegatifkan, Mbak. Ini harusnya itu kan sigma D sin alfa itu perlu dinegasikan. Ya. Jadi ini harusnya koreksinya adalah negatif ini, bukan positif. Nah, seperti itu. Meskipun pengaruhnya sedikit ya, ini sekitaran dua, ya lumayan besar sih, 2,5 senti ya. 0,025 itu berarti 2,5 senti atau 25 milimeter. Nah, itu kurangnya di situ. Ya. Karena ini kan sigma desin alfa kan, tapi kok di sini ketulisnya kok sigma fx ya? Ini sigma desin alfa. Ini fx udah oke, cuma di sini desin alfa ya, desin alfa. Anda hitung per desin alfanya. Nah, itu nanti di cross check lagi. Kemudian untuk koreksinya Anda menggunakan persamaan D12 per sigma D kali sigma fx ya. Nah, ini masih belum ya. Ini diperbaiki dulu. Ini diperbaiki dahulu. Nah, ini D12 benar ya. Kita ngambil jarak 1 ke 2 dibagi dengan total keseluruhan jarak yang tadi itu sudah dihitung 215,128. Ya, ini sudah benar. Dikali ini harusnya min 0,025. Nah, harusnya sekian. Nah, begitu juga untuk nilai-nilai di bawahnya. Bisa dipahami ya kelompoknya Giral? Baik, bisa Pak. Tapi proses bisnisnya sudah bagus ya Giral ya. Proses bisnisnya cuma bagus, cuma kepleset di sini aja. Ya, kalau yang sebelumnya itu kan nggak ada yang salah nih. Cuma di data ukuran yang tadi yang memang nggak masuk. Tapi ini sudah merupakan paling bagus ya di kelas A ya. Udah sampai mana kita tadi? Nah, selanjutnya tinggal dikoreksi ke setiap desin alfa. Kemudian terkoreksinya ya kita tinggal jumlahkan. Ini desin alfa, bentar, ya ini desin alfa asal ditambah terkoreksinya ya, terkoreksinya. Ini sudah benar, cuma ini juga perlu diperbaiki data sebelumnya. Untuk dekos alfa juga jaraknya masih sama. Dekos alfa berarti jarak 1 2 dikali cos azimut 1 2 ini sudah benar semua. Kemudian ketemunya ini, nah ini juga
Masih sama ya caranya ya. Ya, jadi yang ini, yang perhatikan di sini, desin alfa sama dengan nol. Karena setiap pengukuran itu pasti ada kesalahan, maka Fx itu adalah min sigma desin alfa. Jadi di sini ada minnya. Nah, itu yang tadi kelewat untuk kelompok ini. Kemudian koreksinya tentu saja yang ini yang perlu diperbaiki. Dan seterusnya ini juga sama ya untuk yang lainnya. Ini juga berarti perlu diperbaiki. Nah, seperti itu. Gesernya dikit aja sih. Dia tetap nutup koordinatnya, cuma dia gesernya yang harusnya dia plus sekian, tapi Anda eh, min sekian. Jadi berkebalikan. Dia tetap nutup, tapi kesalahannya itu nggak sesuai dengan titik yang sebenarnya. Ya. Oke, ini udah clear. Kemudian kita masuk ke pengolahan koordinatnya. Pengolahan koordinatnya belum ditulis nih di sini, apa Shirley dan teman-teman. Sehingga saya belum bisa memastikan apakah data yang di tabel ini sudah benar atau belum. Ya, jadi kalau untuk X, ini kan X1-nya sesuai kelompoknya 4.000 4.000. Berarti X2-nya adalah X1 ditambah desin alfa terkoreksi ya. Jadi ini kurang ditambah ini ketemunya ini. Ini 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 ditambah ini ketemunya adalah ini. Begitu juga untuk Y-nya juga sama. Y2 sama dengan Y1 ditambah D cos alfa terkoreksi ketemunya ini. Kemudian Y3 sama dengan Y2 ditambah D cos alfa terkoreksi ketemunya ini dan seterusnya. Kalau kita lihat trennya sih sebenarnya datanya sudah bagus. Cuma koreksinya itu aja yang belum benar. Itu ya. Baik, Pak. Pengecekan kualitas yang terakhir adalah kita harus memastikan apakah koordinat plotting kita itu sudah sesuai dengan posisi kita berdasarkan sketsa lapangan atau belum. Kita lihat X1, Y1 4.000 4.000. Berarti berarti 4.000 4.000 itu posisinya adalah di sini. Ini 4.000 4.000. Ya, saya akan tanya ke kelompoknya seri atau viral. Kalau dia titik duanya di sini, berarti nilai X-nya itu kurang dari 4.000 atau lebih besar dari 4.000. Silakan dijawab kelompoknya viral. Kurang kayak Betul, kurang dari 4.000. Ya, berarti di sini datanya bisa dipercaya. Kemudian kalau dia titiknya di sini, dia naik sedikit, berarti dia Y-nya lebih dari 4.000 atau kurang dari 4.000. Viral. lebih, Pak. Ya, lebih ya. Berarti di sini udah benar nih. 4.001. Ya. Kemudian di sini, karena dia di sebelah kirinya titik 2, berarti dia X-nya pasti kurang dari X-nya si titik 2. Kita cek di sini, X2-nya 3956, di sini 3947. Ini benar. Y-nya karena dia berada di atas dari Y2, berarti di sini nilai Y-nya lebih besar. Y2-nya 4.001 sekian, berarti Y3-nya 4.024 sekian. Nah, Anda cek sama ke semua titik. Ya, ini 4.000. Kemudian di sini 4.004 ya. 4.004 berarti ini sketsanya salah ya. Harusnya titik 4-nya itu di sekitaran sini harusnya. Ya, titik 4-nya harusnya di sekitaran sini. Kemudian untuk Y-nya 4.067 sudah oke. Kemudian 4.019 dan 4.000. Nah, ini sudah oke ya.
Ini juga kurang lebih harusnya berada di sekitaran sini. Nah, titik ini titik 4, ini titik 5. Jadi titik 4-nya itu nanti ketika Anda ngeplot poligon di minggu ke-14, titik 4-nya itu di sebelah kanan dari titik 1. Karena apa? Titik eh, koordinat poligon titik 4 ini 4004, dia berada di sebelah kanan dari titik 1 yang nilai X-nya adalah 4000. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk yang timnya Giral ini mungkin PR-nya adalah yang ada di koreksinya itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mungkin? Silakan kelas A dan kelas C. Wah, ini udah satu sesi lebih ya. Mungkin sesi yang kedua kita bahas untuk KKV aja ya. Oke, kita diskusikan dulu. Siapa yang masih bingung? Kita clearkan dulu di sini. Kalau kita lihat ya dari data yang sudah teman-teman olah ya, eh, misalnya kelompok 2 ya, kelompok 2 ini ranking 2 ini data yang masuk ya. Ini kesalahan penutup sudutnya itu 2 menit ya, 2 menit. Kemudian ini juga belum ada sketsa ya untuk Valentino ya. Kemudian kelompok kelompok 5, kelompok 5 ini dia, nah ini akan rusak ini datanya pasti petanya nggak jadi ya karena kesalahan penutup sudutnya 6 derajat. Ini coba silakan teman-teman cek lagi ini karena nggak mungkin kesalahan sudutnya sebesar ini. Jadi petanya pasti akan rusak. Kemudian kelompok 5, kelompok 1, kelompok 1 itu kesalahan kesalahan sudutnya itu 3 derajat ya. 3 derajat itu besar ya. Tapi masih oke lah. Ini potensinya adalah nanti detil-detil Anda itu akan tergambar miring. Jadi yang harusnya bujur sangkar akan ke gambar jajar ginjang. Nah itu, kalau dia sudut. Tapi tetap masih bisa tergambar. Cuma nanti detilnya miring. Jadi ketika miring, yang salah itu bukan pas saat ngukur detilnya, tapi KKH-nya ini yang kesalahan penutup sudutnya besar. Oke, yang kelompok terakhir itu kelompok sorry. Kelompok 3 itu ini hampir sama dengan kelompok 1 ya. Kesalahannya juga masih di bawah 5 derajat. Ya, kesalahan setiap titiknya juga masih di bawah 1 derajat. Ya, ini masih bisa digambar tapi miring. Tapi untuk kelas A kesimpulannya kelompoknya Gerald sama Zen Mawel kemungkinan bagus nanti petanya. Tinggal nanti untuk yang Gerald itu tinggal diperbaiki untuk koreksi fx fy-nya. Untuk yang Valentino Zenmawel nanti disesuaikan, dicek lagi apakah hasil perhitungannya benar atau belum. Kemudian yang kelompok 3 dan kelompok 1 ya itu silakan dicek lagi hitungannya. Proses bisnisnya sudah benar belum seperti yang tadi saya jelaskan ke timnya Giral ya. Kemudian yang terakhir kelompok 5 ini memang memang agak agak susah ya untuk kok kelompok 5 kelompok berapa yang tadi kesalahannya paling besar ya? Nah ini ya kelompok 5 betul ya. Nah ini coba dicek lagi bacaan sudutnya apakah ada yang salah atau belum. Kelompok 5 siapa? Bisa dikirimkan data sudutnya? Japri lewat WA kelompok 5. Ya, Pak. Bisa dikirimkan data sudutnya Mas? Tunggu, Pak. Tunggu bentar, Pak. Ya.
Yuk, Saya mau bertanya, Pak. Jadi, core kami itu minus 52 derajat. Itu jauh kali ya, Pak? 52 derajat itu berarti di bacaan sudutnya itu yang salah. Soalnya kami hitung, Pak, core-nya itu 52 derajat minus, tapi Pak, bukan plus, minus 52. Ah, Kami nanti belum ngumpulin data, Kak. Soalnya kemarin baru diperiksa sama Pak Gufron. oke, oke. Jadi eh, kita hari ini fokusnya ngolah KKH dulu ya. Jadi Iya, KKV-nya Pak, nanti KKH. Ini KKH. ya, nggak apa-apa. Maksudnya kan sebenarnya hari ini saya mau gabungin antara pengolahan KK sama KKV mau saya review. Tapi kayaknya KKH-nya masih ada beberapa kelompok yang bermasalah. Jadi kita clearkan dulu yang KKV-nya. Nah, kenapa kamu nggak ngumpulin tugasnya? Kelompok. Kemarin Kemarin tuh kami ada beberapa salah rumus, Pak. Jadi kelompok kami tuh masih ngitung-ngitung lagi sampai balik ke 5.000. Jadi itu baru ketemu Pak Gufronnya terus diperbaiki datanya. Oke. Berarti yang mau perbaiki Pak Gufron dong. Enggak, Bukan. Pak. Kami Oh, perbaiki dulu terus tuh Pak Gufron lihat datanya udah benar atau enggak. Gitu. oke. Oke. Nggak apa-apa. Nanti eh, saya lihat. Boleh dicapri datanya ke saya, Mbak Oke, siapa Pak. namanya? Atau nanti tetap tapi saya memprioritaskan yang udah ngumpul dulu. Oh, Ya, tapi tetap saya mau prioritas. Kalau ada waktu nanti saya review yang datanya punya Aisyah. jadi saya tetap japri Bapak. Ya, capri aja dulu. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, kelompok 5. Iya Pak. Tunggu bentar Pak, ada cek datanya Pak. Oke, open discussion. Apalagi yang perlu ada yang mau didiskusikan sambil nunggu kelompok 5. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Pak, untuk XMYM itu memang harus lebih kecil ya, Pak, dari awalnya. Apa? Untuk XMYM awal, itu Heeh. yang setelahnya itu memang harus lebih kecil ya, Pak? Atau Enggak, boleh lebih besar? enggak. Tergantung dari sketsa lapangan yang Anda buat. Oke, contohnya ginilah, saya buka datamu ya, Antonio, Antonio terus Valentino ya. Oke, Pak. Oke. Oke, saya buka data. Ini bukan, ini ya 2 menit ya. Ya, Misalnya Pak, ini, benar, Pak. jadi Pak. yang saya tadi sampaikan, yang desain ini adalah hanya untuk lokasinya Geral. Setiap kelompok itu beda-beda, ya. Setiap kelompok beda-beda. Nah, ini saya save as dulu, as dulu nih, as dulu. As. Geral lu berapa kelompok 2 ya? Kelompok 4 ya? Kita lihat di sini yang datanya Valentino. Nah, di sini. Oke, saya balik tanya lagi ke timnya Valentino ya. Ibarat kata titik Anda di sini. Ini adalah titik satu. Titik satu ya. Kemudian arah utara. Arah utara adalah utara. Utara di sebelah di atas ya. Nah, titik dua itu di sebelah mananya? Sebelah kanan, sebelah kiri. Titik duanya Valentino di sebelah kanan atau sebelah kirinya? Sebelah kiri, Pak. Di Sebelah belakang tekno kiri. soalnya, Pak. Oke, sebelah kiri. Sebelah atas atau sebelah bawahnya? Sebelah bawah kayaknya, Pak. Berarti di sini ya. Titik duanya sekitaran di sini ya. Dia kayak sejajar gitu, Pak. Antara titik satu dan titik dua. Oh, titik satu dan titik dua sejajar ya. Kamu lokasi di mana? Iya, benar. Di tekno juga. Oh, teh. Oh, berarti sama Iya. sama punya Kiral.
Berarti sekitaran Iya sini Pak, nggak? tapi kami Oh ya, karena berfokusnya kemarin. di gedung teknonya itu Pak. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Ya, kurang lebih kayak gitu Pak, benar. Nah, kita cek dari data Excelnya. Titik satu, nah ini agak agak janggal nih, ya. Karena ada X-nya lebih besar ini, X-nya lebih besar. Nah, kita lihat aja lah. Kita buat sketsa dari data azimutnya lah ya, biar kita nggak menduga-duga. Nah, kita buat dulu sketsanya di arah utara. Nah, kita buat titik satu, oh, ini agak kecil, titik satu. Yang lain saya tutup dulu biar nggak bingung. Titik satu ke titik dua, azimut satu ke dua 40 derajat, benar ya? Benar Pak. Azimut satu dua berarti kalau ini titik satu, berarti sketsanya nggak kayak tadi. Nah, berarti kalau 40 derajat, ini kan titik satu, ini 0 derajat, 90 derajat, berarti 40 derajat itu sekitaran sekian. Nah, titik dua di sini. Benar nggak kira-kira titik dua di sini? Nah, titik dua di sini. Kemudian azimut dari 2 ke 3 adalah 129. 129, 129 itu berarti 0 sana, 0, 90, 180 berarti 129 itu seperti ini. Titik 3, titik 3. Kemudian titik 4 itu 193, berarti dia ada di bawah. Berarti dia 0, 90, 143 sekian, kurang lebih kayak gini. Kemudian titik 4 itu 244. Sorry, ini titik 4. Titik 4. Kemudian ke titik 5 itu 244. 244 itu kurang lebih 90, 180. Nah, kayak gini. Titik 5. Balik lagi ke ini 309. Nah, kurang lebih kayak gini. Benar nggak? Benar Pak, kalau misalnya kita sudut pandangnya dari Habibie Polux Pak, dia sketsanya kayak gitu. Dari Poluk Habibie, dari Poluk Habibie. Iya, Iya maksudnya Pak, utaranya ke sana ya. iya benar-benar Pak. Nah, gedung teknonya kan miring kan? Gedung teknonya kan miring ya. Nah, oh, berarti untuk kelas A ini ya. Nah, ini ya. Berarti titik satu di sini ya. Iya Pak, benar di situ Pak. Saya gambarkan aja ya di sini ya. Berarti titik satu, titik dua di sini ya. Betul Pak, betul. Benar Pak. Titik tiga di sini, Ya, benar Pak. titik empat di sini, titik Iya empat. benar Pak. Nah, titik empat di sini ya. Empat, lima. Gini Iya ya kurang kira-kira lebih kayak ya. gitu. Iya Kayak gini kurang ya. lebih kayak gitu Pak. Iya. Kalau dari azimutnya, Cuman di titik 4 itu dia kayak ke arah tangga gitu Pak. ya, nah, gini. Seberapa tetangganya? Kalau dari, Tangga tekno yang ini Pak, persis di depan. oh sini, Iya benar Pak. Iya kayak gitu. ini benar.
Ini di sini nggak? Ini dekat ATM. Enggak ya? Harusnya sini ya. ATM enggak Pak, bukan. Berarti Iya sini. di situ Pak. Ah, Berarti harusnya kurang lebih kayak gini. Ini ke sini. Titik dua. Ini titik dua. iya benar Pak. Ya, kurang lebih kayak gini. Iya betul. Nah, kurang lebih sama ya. 40. Nah, kurang lebih kayak gini mungkin ada sedikit penyesuaian ya. Nah, kalau X-nya di sini, X1 di sini, berarti X2 itu lebih besar atau lebih kecil dari X1? Iya lebih besar Pak karena Lebih itu besar ya. kanan. Nah, kita cek aja di Excel. Iya benar. Nah, ini benar ya. Kemudian Y-nya lebih besar atau lebih kecil? Kalau di atas, Lebih besar Pak. lebih besar ya. Benar. Nah, benar ya. Kemudian ini, kalau ini X3, dia lebih besar atau lebih kecil dari X2 di sebelah kanan? Dia benar lebih besar Pak. Betul. Ya, betul ya. Y-nya lebih besar atau Betul. lebih kecil? Lebih kecil ya. Oke, kita cek ya. Nah, ini benar ya. Kemudian di sini, dia X-nya lebih kecil, Y-nya lebih kecil. Ya, ini udah oke nih. Harusnya, untuk yang ini, ya benar. Ya, sepertinya udah benar. Kalau sketsanya kurang lebih kayak gini, sudah benar. Karena saya ragunya itu Pak, ngolah azimutnya di awal. Soalnya beda rumus. Ya, beda rumusnya itu beda rumus di mana? Kan kalau misalnya rumus konvensional Oh, seperti ya, di ya, PPT yang kemarin Pak. ya, ya, ya. Itu harus disesuaikan sketsanya itu. Plus minus 8, 180-nya itu kan. Iya Pak benar Pak. Karena itu sudut dalam sama sudut luar. Sudut dalam, sudut luar udah. Cuma arah loopingnya itu yang berbeda arahnya yang antara Kirat sama apa namanya Valentino ya. Bisa simpan aja. Hmm, Kelompok 5 udah nge-share datanya? Udah, Pak. Oke, saya izin saya stop screen dulu untuk saya unduh datanya. Ya, Pak. Saya tolong di reminder kalau udah jam 5 ya. Data yang di Excel nggak ada? Ayo Tunggu bentar, Andra, Pak. Ya, yang Pak. data yang udah direkap di Excel belum? Pak. Belum ada. Ya, Pak. Tunggu, Pak. Nah, ini juga nggak diformulir. Kalau nggak diformulir saya nggak mau buka nih. Yang Ya, di Pak deh. Excel lah. Atau setidaknya yang udah diformulir. Ya, Pak. Ya, Pak. Tunggu bentar. Oke, sambil kita tunggu timnya Hayu Andra. Ya, mungkin timnya yang tadi, yang kelas C, belum mengumpul data. Atau saya beralih ke kelompok kelas C ya. Saya coba cek datanya dulu. Teman-teman harus benar ya KKH-nya ya. Karena kalau nggak benar nggak jadi petanya. Ini yang kelas C ya. Aisyah ya. Oke Aisyah, tapi tetap saya mau prioritaskan yang sudah ngumpul ya. Sudah ngumpul saya belum dulu. Belum Pak, saya izin ke toilet sebentar ya Pak ya. boleh silahkan. Ini saya coba buka data kakak kelas. Iya, saya tetap mau. Oh ini sih kakak. Pak, data kelompok 5 sudah kami kirim, Pak. Oh, oke oke. Saya agak apa namanya lompat ke kelas C dulu ya biar adil ya. Ya, Pak. Nanti kalau ada waktu kita bahas yang timnya Ayu Andra.
Ya, Pak. Ini telat, ya nggak telat aja. Ini SL, S ini kelas C. Ini siapa namanya ya? Atas nama siapa tadi ya? Dina Olivia dan kawan-kawan monitor ada? Iya, Pak. Oke, kita coba nge-review ya. Hmm, Wah ini kayak banyak sekali titiknya. Kamu lokasi mana? RTF, Pak. 7 titik. Ya wajar lah kalau ngukur setiap hari. Berarti sering ngukur di luar perkuliahan ya? Iya. Iya, Pak. Iyalah, soalnya titiknya banyak. TF itu bisa ditekan 5. Kalau bagus bisa 4. 4 itu paling bagus, tapi detailnya nggak bisa bagus. 5 itu udah paling banyak itu TF. Nggak wajar kalau Anda ngukur terus di luar jam perkuliahan, titiknya 7. Ya. Oke, kita mulai dari mana ya? Dari sini ya. KKH dulu. Oke. Untuk KKH 7 min 2 berarti 5 kali 900. Oke, ini kesalahan sudutnya eh, lumayan lah ya. Kelas A itu tadi ada yang kesalahan sudutnya 5 derajat ya. Eh, bentar ya. Tadi kelompok 5 itu. Ini kesalahan sudutnya itu berapa ini? 6 kali 5. 30-an derajat. Ini udah pasti salah ya. Tapi kalau 10 menit sebenarnya ini jelas nggak masuk tor ya. Ini jelas nggak masuk tor, tapi so-so lah. Masih masih bisa kegambar petanya meskipun miring dikit. Tadi kan kelas A itu kalau nggak salah kelompok 2 dan kelompok 4 bagus, kemudian kelompok yang selain 5 itu masih bisa digambar, tapi datanya miring karena dia kesalahan penutup sudutnya derajat. Kalau ini kesalahan penutupnya adalah menit, tapi tetap relatif lebih bagus daripada eh, kelompok selain kelompok 2 dan 4-nya kelas A. Harusnya nggak begitu miring ini, karena hanya 10 menit ya kesalahan penutup sudutnya, tapi ini nggak masuk tor jelas. Kemudian koreksinya adalah 1 menit 26,46 detik. Terkoreksinya 178. Ini udah ya. Terkoreksinya adalah sekian. Untuk ngeceknya apakah itu sudah benar atau belum, itu ketika kita jumlahkan ini harusnya 900 derajat. Kalau ini udah 900 derajat, berarti untuk pekerjaan koreksi Anda sudah benar. Kemudian azimutnya, kemarin gimana caranya ngukur azimutnya? Soalnya kok ada azimut di sini? Ini dari mana? Itu utaranya, Pak. Caranya, utara kan 0. Utaranya kan 0. Gimana? Saya saya nggak, saya tahu perlu saya memperhatikan ya ini ya. Saya mungkin ke sini ya. Dari titik 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya aja ya. Oke, kenapa titik Anda terlalu banyak seperti ini, Mbak Dina dan teman-teman? Anda kan sebenarnya sudah punya pengalaman ya di perkuliahan minggu berapa ya? Minggu 4 atau 5, ngukur 2 seri rangkap itu kan lamanya minta ampun ya. Jadi teman-teman tuh harusnya bisa memanage waktu. Oh, kalau ngukur 2 seri rangkap itu butuh
1 jam atau 2 jam, berarti kalau waktu untuk mengukur KKH-nya ini hanya 2 hari, berarti ya maksimal itu 5 titik seharusnya, atau 6 titik lah. 6 titik itu udah overload itu. Jadi semakin banyak titik poligon, ya, banyaknya titik poligon itu keuntungannya apa? Keuntungannya itu menjangkau detailnya lebih lebih banyak opsinya. Tapi kerugiannya itu banyak. Yang pertama, waktunya itu banyak. Kemudian waktu pengerjaannya banyak, tenaganya juga lebih banyak. Yang kedua, kesalahannya. Kesalahannya itu makin banyak. Karena apa? Karena setiap berdiri alat itu kan pasti memiliki kesalahan ya. Kesalahan pengukuran ataupun kesalahan apapun. Nah, beda kalau titiknya 4 itu kesalahannya kali 4, kalau titiknya 7 kesalahannya itu kali 7. Jadi misalkan kelompoknya Dina sudah bagus mengukurnya, tapi karena titiknya banyak itu bisa merusak data. Jadi ada istilah kesalahan merambat. Nah, ini terjadi di sini. Oke, nah, saya masih bingung untuk azimutnya. Saya coba buat sketsanya ya. Sketsa kasar aja. Malah langsung di Google Earth aja lah ya, biar enak. Anda posisinya di mana, Tina? Posisi apa lokasi pengukurannya? Titik RTF, satunya, Pak. Pak. Enggak, RTF. Iya, RTF. Oke. Pandu saya untuk bikin titiknya ya. Titik pertama di mana? di sebelah masuk pintu basement, Pak. Oh, berarti di sini ya. Iya, Pas di pintu masuknya. Oh, yang di yang kemarin saya geser itu kelompok kalian bukan? bukan, Pak. Oh, bukan ya. Berarti Iya, kalau di sini ya berarti ya. iya, Kira-kira Pak. ya. Oke, titik satu. Titik dua Titik duanya nggak jauh dari situ. ke Di sebelah. mana ya, Pak? Sebentar. Nah, ini pentingnya dibuat sketsa ya, karena reviewer itu akan melihat dari sketsa. Di sebelah Kita menggunakan arah mata angin ya. Atas itu utara, bawah itu selatan, kiri itu barat, kanan itu timur. Loh, kok malah bingung? Tak titiknya. Oke, anggota kelompok yang lain mungkin bisa bantu. Nah, kita terbatas waktu ya, masih ada. Pak, Mm-mm. titik pertama itu kurang sedikit, Pak. Gimana? Gak Kurang jelas ke kanan suaranya. sedikit. Titik yang pertamanya kurang ke Pak. Kurang ke kiri. Nah, di sebelah mana? Sini? Nggak harus pas-pas kali lah. Di sini ya, ya. Titik dua sebelah mana? Giva. Titik dua sebelah mana, Giva? Di namanya, Pak. Di Suaramu, taman sebelum masuk bukan apartemen. suaranya nggak jelas ya. Oke, anggota yang lain mungkin bisa bantu. Jangan sampai Anda nggak tahu titik yang Anda ukur itu di sebelah mana. Waduh, itu bahaya itu. Di taman di dekat lapangan, Pak. Taman dekat lapangan. Lapangan apa? Lapangan basket. Lapangan basket ini. Sini Bukan, bukan? bukan, Pak. Bukan, Pak. di Ini pohon itu, Pak. di rumput-rumput ini, Pak. Di sini? Di Es, kanan, munduran Pak, lagi. kanan. Kanan, sini. Lagi, Pak, lagi, Pak. Di sini. Oke. Pas di sini. Iya, Eh, Pak. Di iya. pohonnya, Pak. Sini. Iya. Serius.
Ini titik dua. Agak Oke, mundurin dikit, Pak. ya nanti saya geser lah. Titik tiga sebelah mana? Titik tiga. Titik tiga di trotoar, Trotoar sini. trotoar. Ya, Pak, di situ, Pak. Mundur. Berarti arah yang bisa lihat kantin ya. Dari titik tiga ini bisa lihat kantin ya. Belum, Pak. Belum. Di depan pintu masuk RTF. Oh sini. Iya, Pak. Trotoarnya Sini, berarti sini. Ya, sini. di situ, Pak. Iya. Pendek kali nih. Terus sini. Terus itu yang nampak kantin. Iya, Pak. Di daerah sini ya. Empat ya. Titik empat ya. Titik lima berarti di sini ya. Titik limanya, iya, Pak. Di kiri jalan atau kanan jalan? Kanan, Pak. Di sini. Kanan. Oke. Lima, enam mana? Enam sini ya berarti ya. Munduran dikit, Pak. Munduran Oke. nih. Bentar, bentar, bentar. Mana sini ya? Dekat pagar. Belum mundur lagi, Pak. Mundur. Mundur itu mana? Utara, selatan, barat, timur. Jalan, Pak. Di jalan. Di jalan sini. Ya, kira-kira lagi gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa kasar dulu. Berarti titik tujuh di sini ya. Iya, Pak. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Tinggal Iya, nanti Pak. tuh. Satu. Ini kenapa ada tiga titik di sini yang mubazir? Seharusnya dari sini tembak sini bisa ini. Ini mubazir ada dua titik mubazir di sini. Oke, kita lihat azimutnya ya. Titik satu kan ini ya, yang di depan pintu masuk apartemen ya. Di sini azimutnya 303 ini udah nggak benar ini. Ya, 303 kalau kita buat sketsa, misalnya ini ada titik satu. Ya, ini katakanlah titik satu. Ya, ini titik satu. Kalau azimutnya 303 berarti kan utaranya 0 derajat. Ini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Nah, di sini titik duanya di sini 303. 303 itu berarti nah sekitaran di sini titik duanya. Nah, titik duanya di sini. Nah, sementara kalau kita lihat sketsa, nah, kita lihat sketsa, sketsa itu azimutnya satu ke dua itu harusnya berapa? Kalau sama kayak gini, itu kisaran mendekati 180 derajat harusnya. Hmm. Makanya untuk menghitung ukur azimutnya ini gimana kemarin? Orientasinya gini, Bu. Sebenarnya waktu di lapangan itu kita bisa memproyeksikan arah azimutnya itu berapa. Oh, 0 derajat arah utara itu ke arah sana Vanindo. Kalau ke arah barat itu arah lapangan basket, arah timur ke gedung TF, arah selatan ke arah apa namanya Masjid Baru. Nah, ini kenapa bisa nilainya sekian? Jadi kuncinya di sini, Mbak. Kalau di azimutnya kita belum tahu, belum benar, maka nanti akan berpengaruh ke seluruh perhitungannya. Karena di sin alfa, di cos alfa, kemudian hitung koordinatnya itu juga dari azimut. Jadi untuk penentuan azimut itu ngukurnya paling gampang, tapi jangan sampai salah. Nah, ini salah. Anda nggak bisa menjelaskan ini yang di sini, ya. Kenapa bisa 228 sekian, 228 derajat sekian. Nah, coba gimana azimutnya? Apakah perlu ngukur ulang atau anggota kelompoknya ada yang bisa ngasih statement?
Nggak ada ya. Jadi silakan nanti tim ini memperbaiki data azimutnya dulu ya. Clearkan dulu azimutnya. Kalau kita lihat sketsanya, ya harusnya azimutnya di kisaran 180-an lah, kurang dari 180. Oke, saya coba apa namanya yang tim lain dulu ya. Oke, saya buka untuk yang Taiwan. Taiwan. Ini kelompoknya Hayuandra ya. Untuk data ukuran sudutnya. Bukan ini sama sama yang tugasnya. Yang saya butuhkan ini data ininya. Halo Hayuandra. Ya Pak, Saya butuh data rekapan ini. yang tadi Pak, yang di foto tadi Pak. Ya, itu nggak bisa saya terima dan saya nggak akan mereview kalau data seperti itu. Oh, oke Pak, Karena oke. saya kan udah sediakan formulir. Minimal gini, kalau Anda rekap sendiri ya. Saya contohkan dulu yang kelas malam ya. Ini yang kelas malam ya. Oh ini. Nah, contohnya seperti ini. Kalau seperti ini kan enak dipandang, enak dilihat gitu loh. Ini kelas malam ini, kelas malam B ini kemarin. Saya review. Jadi kita bisa lihat kesalahannya bagaimana. Tapi kalau yang data yang kamu kirimkan foto, itu kan oret-oretan Anda, itu pakai bahasa Anda. Mana bisa saya bisa paham. Ya, makanya setiap pengukuran itu saya menegaskan, pakai saja formulir. Kalau Anda malas download, Anda malas ngerekap data, ya boleh Anda nulis di kertas kosong, tapi jadi dua kali kerja. Udah dua kali kerja, Anda nggak ngerekap, ngerekap, oh ya udah, wassalam. Pusing, pusing dosennya melihat data Anda, yang penting nggak usah diperiksa nilainya nol daripada dilihat kan. Tensi pula nanti dosen pengajarnya, siapa? Kelas A ya. Nah, Pak Samsuri nanti pusing kepala. Ya, jadi itu formulir itu udah disediakan, tinggal diisi saja. Formulir itu memudahkan kita untuk memahami gitu loh. Jadi yang paham formulir itu bukan Anda, tapi saya gitu. Tapi kalau Anda nyoret-nyoret sendiri, ya yang tahu datanya Anda. Dan saya biasanya sudah males duluan. Ah, datanya kayak gini. Dah, saya skip aja nih. Oke, masih ada sisa waktu, saya coba nge-review kelas C yang satunya lagi ya. Yang telat. Oke. Masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Loh, oke. Kelas C. Yang kelas C yang kedua. Ini berapa ini? 5 titik. Wah, ini datanya bagus ini. Ini siapa nih? Muhammad Wildan. Mana nih Muhammad Wildan? Mana Muhammad Wildan? Oke, ini datanya sekilas bagus ya. Oke, saya buka Excel-nya dulu. Wah, top chair nih. Oh, data paling bagus ini, Wildan. Mana Wildan? Saya Pak.
Oke, datanya bagus ya, jelas ya, tapi saya belum mulai mereview ya. Jadi ini kesalahan penutup sudutnya hanya 2 detik ini, 2 detik ya. Paling bagus ini masuk tor ini. Ini masuk tor karena tornya kan 11 detik ya kalau pakai TS ya. Kalau pakai teodolit jelas lebih ringan lagi tornya. Kalau Itu pakai teodolit, teodolit, Pak. teodolit tuh jelas masuk. Kalau teodolit kan 5 kali 5, 25, 25 kali akar berapa? 5 ya. 55 detik ya. Ini nggak masuk ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 min 2, 3. 3 kali 180. 3 kali 180. Nah, 540. Koreksinya 0,4 detik ya. Ini berarti Anda kelebihan, berarti ini harusnya min. Benar, min. Ini terkoreksinya sekian. Nah, azimutnya nih. Kamu lokasinya di mana? Di gedung RTF, Pak. Gedung RTF. Gedung RTF. Oh, ada 2 kelompok di gedung RTF ya berarti ya? Iya, Pak. Ya, saya buka Google Earth aja ya. Titik pertama di mana, Muhammad? Siapa saya manggil? Saya Ini, Pak, manggil. belum di share screen, Pak. Oh iya ya, sorry sorry. Ya ini datanya ya tadi saya buka lagi ya. Ini paling bagus ya datanya 2 detik, kemudian dikoreksi 0,4 detik, ini dikurangi sudah benar. Azimutnya titik pertama di mana, Wildan? Di dekat lapangan voli, Pak. Dekat lapangan voli, daerah sini kah? Iya, Pak. Oke, titik dua. Titik dua langsung ke dekat kantin, Pak. Oke, sini ya. Iya, Pak. Titik tiga sini ya pasti ya. Iya, Pak. Timur atau barat jalan? Eh, kanan jalan, Pak. Oke, titik tiga sini ya berarti ya. Iya, Pak. Titik empat mana? Sini. Iya, Pak. Nah, kurang lebih gini ya. Oke, Iya, Pak. berarti azimut satu kedua, satu kedua 160 derajat. Oke, azimut. Ah, inilah. Ini mulai ada masalah di sini. Mu- Agak kurang kondusif tuh ruangannya Wildan ya. Satu kedua 160 make sense lah. Di sini 160 ya. Saya share screen. Ini kalau misalnya kita buat sumbu sumbu garis sumbu seperti ini, untuk yang pertama ya nilainya 160 derajat ini masih oke ya. Tapi kalau kita masuk ke dua ketiga ya ya ya. Ini harusnya azimutnya bukan 234, ini harusnya sekitaran 90 derajat ya. Di sini harusnya 90 derajat ya. Nah, ini mungkin kasusnya sama nih kayak punyanya Valentino itu kayaknya. Kemudian kita lihat yang azimut 3 ke 4. 3 ke 4 itu harusnya mendekati 360. Nah, ini udah benar 322. Kemudian kemudian 4 ke 5, 4 derajat ya masuk ya. Oke, kita cek dulu yang di sini. Oke, mungkin sedikit overtime ya, teman-teman ya. Kita tuntaskan dulu yang kelompoknya Wildan ini. Ini untuk koreksi sudah oke, cuma permasalahannya mungkin di perhitungan azimut ya. Oke, ini tolong diperhatikan ya. Jadi rumus yang ada di PPT itu adalah bukan rumus baku, teman-teman. Nah, contohnya ini ya. Kita buat saja garis berpelurus dari sisi satu ke dua ya. Nah, seperti ini.
Sehingga kita akan mendapatkan pelurusan dari azimut 1, 2 di sini. Jadi ini adalah azimut 1, 2 yang warna merah. Kemudian yang warna ungu ini adalah hasil perhitungan sudut Anda, sudut poligon Anda. Terlalu gelap ya. Saya ganti warna apa ya? Warna kuning aja lah ya, atau biru muda. Nah, ini adalah sudut hasil perhitungan poligon Anda, ya. Maka perhitungannya sedikit berbeda, Wildan. Ya. Maka perhitungannya adalah azimut 2, 3 sama dengan azimut 1, 2, ya azimut 1, 2 itu kita kurangkan dulu setengah lingkaran. Nah, kurangkan ini. Nah, kurangkan 180 derajat, ya, baru ditambah dengan sudut sudut titik berapa berarti di sini, Wildan? B2 ya Pak. Betul, B2 terkoreksi. Nah, salahnya di mana? Salahnya di sini. Anda ditambah 180 derajat. Tapi nggak masalah karena salah itu merupakan kesalahan yang wajar. Sama seperti kesalahannya Valentino yang kemarin. Tapi kemarin Valentino sempat tanya ya, jadi nggak jadi salah. Nah, seharusnya di sini bukan 204 sekian, tapi sekitaran kurang lebih 90-an derajat. Katakanlah sudut azimut 1, 2 ini berapa? 160 lah ya. 160 kurangi 180, ini hitungan kasar saya dulu. Ditambah sudut dalam yang di titik 2 terkoreksi adalah 105 ya. Ya, 105. 105. Nah, nah dihitunglah kasarannya. 160 ya, 160 kurangi 180 tambah 105. Nah, 85. Nah, ini baru benar. Nah, jadi ini kan make sense kalau azimutnya di sini yang saya tandain warna kuning ini adalah 85 derajat. Bisa dipahami kelompoknya Wildan? Bisa belum? Kalau belum kalau iya iya. Bisa Pak. Bisa ya. Oke, sekarang tanya. Berarti azimut dari 3 ke 4 kira-kira berapa? Kalau kita pakai sketsa ini. Ini sketsa kasar lah ya. Boleh Wildan, boleh yang 85 Pak. enggak 3 ke 4. Oh, gitu. Utaranya sebelah atas ya. Eh, Sorry ya teman-teman, overtime karena ini materi yang penting. Nah, arah utaranya ke atas. Berapa azimutnya? Kalau kita lihat dari sketsa ini lah. Ada yang bisa bantu? Teman-teman kelas, teman-teman yang lain yang bisa jawab plus 5. Kira-kira Saya Pak, berapa? Siapa namanya? ada Giva. ya Pak. Oke, berapa Giva kira-kira? Om titik 160 Pak. Berapa? Om 160. Nggak jelas ya. Berapa? Diketik aja Giva. Ya Pak. Berapa? Ketik di apa namanya? Di Zoom. Mendekati, oh betul sekali. Mantap. Ya, super dah. Saya catat dulu. Giva C ya. Giva C plus 5. Oke, lanjutkan Giva. Kalau 4 ke 5 kira-kira berapa azimutnya? Oh, Giva agak susah ya suaranya. Oke, teman-teman yang lain mungkin plus 5 lagi yang bisa menjelaskan azimut 4, 5 dan 5 ke 1. Bantu timnya Wildan.
Oke, siapa yang mau nyoba jawab? Bantu timnya Wildan. Berapa azimut dari Minus 46, Pak. gimana? Minus 46 derajat. Azimut selalu positif. Ini, berapa azimut dari utara sampai ke titik 5 sama azimut. Ini udah saya bantu ada kuadrannya. Yuk, siapa? Masa dua kelas yang hanya bisa cuma Giva aja nih. 314, Pak. 314. Bisa, bisa, bisa masuk ya. Kemudian kalau 5 ke 1 berapa, Wildan? 5 ke 1. Kalau nggak bisa jawab, hangus nih. Anggota yang, mahasiswa yang lain boleh jawab. Sekitar 225, Pak. 225. Maksi ya. Ya, bisa masuk lah. Maksi ya. Namanya benar-benar maksi ya? Iya, Pak. 1A, Pak. Maksi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi intinya apa? Sebenarnya kuncinya Anda itu di sketsa. Kalau sketsanya sudah Anda tahu orientasi arah utara, ya. Jadi Anda lulus semester 1, Anda harus tahu arah mata angin. Itu harus wajib, wajib itu. Kan sunnah muakkad lagi tapi wajib. Teman-teman harus tahu arah utara mana, selatan mana, barat, timur sebagai bidang proyek, bidang orientasi. Selanjutnya, Anda bikin sketsa. Sketsa ini penting. Karena apa? Dengan sketsa Anda bisa tahu, oh pengukuran saya ini salah azimutnya. Oh pengukuran saya itu benar azimutnya. Kalau sudah, udah itu bisa ngikutin aja, nanti bisa benar. Gitu ya teman-teman ya. Kesimpulannya seperti ini. Dari beberapa tim yang saya review, tim pertama tim Giral. Tim Giral itu kesalahannya adalah dikoreksi FX dan FY. Selanjutnya, insya Allah oke lah. Kemudian kelompoknya Valentino, saya belum mereview, tapi untuk sketsa sepertinya sudah oke. Kemudian kelompoknya Dina, itu azimutnya masih salah. Jadi silakan bisa koordinasi dengan pengajarnya, atau kalau enggak ngukur ulang untuk azimutnya, karena azimutnya masih bermasalah. Kemudian yang terakhir kelompoknya Wildan. Kelompoknya Wildan itu adalah permasalahannya di perhitungan azimut selanjutnya. Plus minus 180-nya masih belum benar. Selanjutnya silakan diteruskan sesuai dengan review saya yang saya lakukan ke Giral. Jadi timnya Giral atau timnya Puput yang kelas malam itu bisa dijadikan sebagai role model. Tapi kalau timnya Puput ini masih banyak yang salah. Tapi kalau yang Giral ini relatif hanya 1 poin utama saja yang salahnya, itu di FX sama FI. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Nanti rekaman ini saya upload di YouTube supaya bisa jadikan panduan teman-teman kalau ada kesusahan dalam mengerjakan KKH-nya. Yang jelas, sebelum minggu 13, data olahan KKH dan KKV itu wajib sudah selesai dan sudah benar. Kalau belum benar, nanti Anda nggak selesai petanya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.